pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Kelaparan datang karena mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita belajar di sini bahwa Tuhan mengasihi umat. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengasihi kita dan terus-menerus menjadi Allah kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengutuk, Dia akan murka terhadap kita. Setiap keputusan-keputusan kita mempunyai konsekuensi. Dan konsekuensi itu kita dapat sendiri. Nah, orang Israel pada zaman hakim mendapatkan konsekuensi. Ada kelaparan, ada kesengsaraan. Nah, kelaparan bukan baru terjadi pertama kali, sehingga kita bisa mengatakan, ya kalau lapar dia pergi ke tempat lain. Tidak. Tuhan ingin supaya pada saat ada kelaparan, kita belajar kenapa ada kelaparan dan kita datang kepada Tuhan. Seharusnya Elimelek bisa saja dia datang ke bait Allah bersama-sama dengan orang-orang Israel yang lain. Mereka bisa ke bait Allah dan memohon pengampunan kepada Tuhan, membawa korban persembahan, menyembelih domba dan memohon ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka, akan langit dan hujan bisa turun. Saudara ingat kisah Elia dengan Raja Ahab. Waktu Ahab membunuh para nabi-nabi, Tuhan menghukum orang Israel seluruhnya karena perbuatan Ahab Raja Israel itu. Dan dia menutup akan hujan. Tidak ada hujan selama 3 tahun. Dan Elia berkata kepada Ahab bahwa selagi aku hidup, selagi aku menyembah Tuhan, tidak akan ada hujan selama 3 tahun kalau tidak ada pertobatan. Dengan kata lain, ialah bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, ketika kita mendapatkan kelaparan, kesengsaraan, kita harus ingat bahwa ada jalan keluar. Ya, jalan keluarnya ialah bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Bukan jalan keluarnya kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pikiran seperti yang dikatakan Hakim-Hakim pasal 21 ayat 5, bahwa orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Elimelek membuat keputusan menurut pandangannya sendiri. Dan konsekuensinya saudara-saudara, suatu kontras yang luar biasa. Kalau saudara mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, saudara punya tujuan. Saya ambil keputusan ini, tujuannya ini, ada baik. Maka itu saya keputusan. Elimelek keluar dari Bethlehem. Dia mengambil keputusan keluar dari Bethlehem, tanah perjanjian itu, dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan keluarganya. Artinya bahwa Elimelek dalam pandangan hidupnya, dia mengambil keputusan ini supaya hidupnya sukses, supaya ada kebaikan. Tetapi apa yang kita lihat? Ayat 3 dikatakan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Elimelek pergi mati. Apa yang dimimpikan tidak terjadi. Elimelek meninggalkan istrinya Naomi
seorang janda. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita di zaman ini seorang janda mungkin masih bisa dilihat, kehidupannya mungkin masih bisa dilihat oleh keluarga lain atau pemerintah. Tapi pada saat ini Naomi sendirian. Namun sebagai seorang perempuan janda masih ada satu penghiburan. Penghiburan daripada Naomi itu adalah kedua anak mereka, dua anak laki-laki, Kilion, Mahlon, dan Kilion. Mahlon dan Kilion ini adalah tulang punggung daripada Naomi. Bapak sudah pergi, tapi masih ada kedua tulang punggung, yaitu Mahlon dan Kilion. Begitu juga seperti kita sekarang, kita punya anak, kita menginginkan supaya anak-anak kita melanjutkan akan pekerjaan, melanjutkan akan apa yang telah dibuat oleh Bapa. Tetapi menyedihkan, saudara-saudara. Yang menyedihkan ialah bahwa kedua anak Kristen ini mengambil keputusan seperti bapaknya. Apa keputusannya? Ayat 4 saudara membaca. Alkitab mengatakan dengan jelas, keduanya mengambil perempuan Moab. Mengapa Alkitab mengatakan keduanya mengambil perempuan Moab? Yaitu Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Itu berarti Mahlon dan Kilion mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Mahlon dan Kilion bisa saja dinasihati oleh Naomi untuk kembali ke Bethlehem, karena Bethlehem tidak terlalu jauh dari Moab. Atau dengan kata lain, Mahlon dan Kilion bisa dinasihati oleh Naomi untuk kembali menikah dengan orang yang punya pandangan yang sama, yang takut akan Tuhan, yang menyembah hanya Allah yang hidup, bukan menyembah Baal. Tetapi Mahlon dan Kilion bersama-sama dengan Naomi mengambil keputusan yang salah. Mereka mengambil perempuan Moab. Tuhan telah berkata dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa kamu orang Israel tidak boleh mengambil perempuan-perempuan menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan keputusan itu, perkataan itu ada sampai sekarang. Saudara-saudara bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal yang 6 ayat 14. Dua Korintus pasal 6 ayat 14 dan seterusnya. Ini supaya anak-anak muda mengerti. Jangan-jangan kita mengatakan karena cinta dan kita beda agama pun juga oke lah. Lihat ayat 14. Rasul Paulus mengatakan,
janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu. Dan seterusnya. Ayat itu mengingatkan kepada kita bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sepadan. Mengingatkan kita kepada Kejadian pasal yang kedua ayat 24, mencari seorang yang sepadan, yang sepenuh, yang satu pikiran, yang satu pandangan, bukan pandangan menurut pikiran mereka, tapi pandangan Tuhan. Mahlon dan Kilion mengambil keputusan yang salah, dan mereka menikah dengan perempuan Moab. Perempuan yang pertama disebut Orpa, perempuan yang kedua bernama Ruth, dan seterusnya. Yang lebih menyedihkan, saudara-saudara, ialah bahwa Mahlon dan Kilion ini mati juga. Ayat yang kelima. Lalu mati juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi bukan hanya seorang janda, tetapi dia kehilangan dua anaknya. Kembali kepada keputusan Mahlon dan Kilion. Saudara bisa mengatakan, ya tapi kalau kita baca kitab Rut, bukankah Rut yang adalah orang kafir kemudian menjadi seorang yang bertobat? Betul. Memang Rut, dia orang kafir, dia tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya dia bertobat. Tetapi itu bukan menjadi norma. Saya ingat itu bukan menjadi norma. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu mencari pasangan yang seia sekata dengan Tuhan. Tuhan kita bukanlah Allah yang pling-plang mengatakan hari ini harus cari yang dari orang Israel, harus cari yang Kristen, besok dia mau tidak apa-apa, ikut saja norma Rut. Tidak. Rut adalah suatu pengecualian yang luar biasa. Yang kedua, saudara tidak tahu. Jadi jangan memakai kata Rut untuk mengambil keputusan yang saya punya istri, saya punya suami, nanti dia sama seperti Rut. Siapa yang bilang? Siapa yang tahu tentang masa depanmu? Anda tidak tahu. Alkitab tidak mengatakan tentang masa depanmu si A, si B, si C. Tapi Alkitab mengatakan bahwa engkau mengambil keputusan, dan keputusanmu harus sesuai dengan keputusan Tuhan. Keputusanmu harus berdasarkan firman Tuhan, bukan menurut pandangan pikiranmu dan pandangan Tuhan. Ikut norma itu. Nah, jangan angkat Rut, tetapi saudara ingat, Orpa bagaimana? Makanya saudara mesti belajar, kita harus belajar Alkitab. Sehingga ketika saudara belajar Alkitab, saudara tidak angkat teks satu lalu menjustifikasi, membenarkan akan keputusanmu. Belajar Alkitab, saudara melihat bahwa menantu dari Naomi itu, yang satu ikut Rut, yang satu itu kembali ke Moab. Itu berarti jangan mencoba untuk memakai cinta untuk menginjili orang lain. Sebenarnya jangan pakai cinta untuk menginjili. Menginjili orang dengan firman Tuhan, bukan menginjili dengan cinta.
melihat di sini. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sejarah Ruth itu, di mana Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul berpegang kepada Tuhan dalam kesengsaraan, dalam keputusasaan, di dalam penderitaan. Kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang sembrono, tetapi kita mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan